teman-teman semua, ini kita coba mengakali masalah data keaktifan yang tidak kunjung 100%, terutama untuk puskesmas-puskesmas. Ini saya ambil contoh kasusnya adalah di Kabupaten Sleman. Ini ada beberapa puskesmas yang menurut laporan tidak segera mencapai 100% walaupun sudah dilengkapi di bagian pengisian alat di ruangan masing-masing. Nah, ini coba kita telusuri. Ini ada beberapa contoh, misalnya di sini ada Gamping 2, ada Depok 3, kemudian ada Ngaglik dan seterusnya. Apa di mana masalahnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Kita coba satu-satu, mungkin dari yang Gamping dulu, Depok dan seterusnya ya. Kita lihat di Gamping, kita akan coba pakai menyamar sebagai akun Puskesmas Gamping. Oke, ini kita login dengan akun Puskesmas Gamping. Pertama di bagian data kontrol, ini cara cepat untuk mengidentifikasi di ruangan mana yang penyebab memberikan kontribusi tidak 100%. Ini ada dua ruang pelayanan, ini dalamnya kita lihat dulu. Kalau untuk peralatan sudah 100 ya, ini 100. Kita lihat yang 99 ini isinya apa. Dia di bagian, kalau 0 ini seperti ini, abu-abu ini memang berarti tidak memiliki ruangan ya, ini abaikan saja. Fokus kepada yang warnanya gelap seperti ini. Ini 86,9%, ini dia ruangan kesehatan gigi dan mulut. Ini kalau kita lihat di bagian penginputan data, di pengisian alat, kemudian di ruangan kesehatan gigi dan mulut ini. Nah, ini pertama kita cari dulu apakah ada yang belum dilengkapi. Ya, itu caranya ya. Jika kolom standar ini lebih besar dari jumlah isian dari kolom jumlah dan kolom not available ini ya. Ini sepertinya masih lebih besar isiannya, 1113 dan seterusnya, 1114, 515, 01, 14 masih lebih besar, berarti sudah dilengkapi. Ini 11 ya, 1 tambah 0, 1 tambah 0 berarti sudah sama, 1 tambah 0 sama. Oke, nah ini 1010, ini data-data yang belum dilengkapi isiannya. Ini masih kosong, masih kosong, masih kosong, nah masih kosong. Nah, untuk kasus Puskesmas Gamping ini berarti memang datanya belum dilengkapi, bukan karena kesalahan atau kekeliruan dalam pengelolaan data, emang belum dilengkapi. Kalau ini solusinya ya harus dilengkapi dulu. Bisa dengan menyatakan tidak tersedia dan sebagainya ya, itu sudah ada panduannya. Oke, kita coba aja Puskesmas yang kedua tadi, kalau tidak salah namanya Depok. Ya, ini kita sudah masuk ke akun Puskesmas Depok. Lihat dulu di data kontrol, di mana bagian detail status pelayanan nih. Ternyata yang belum 100% bukan di ruang pelayanan, tapi justru di peralatan luar gedung. Kita buka, ini di bagian kit UKGS. Oke, kita ke sana ya, menuju penginputan data. Di bagian alat kesehatan kit UKGS, bukan di ruang pelayanan. Nah, ini dia kit UKGS, ini berarti ya, kit UKGS ya. Nah, ini ada dua ruangan, ruangan 0 dan ruangan 1. Ruangan 0 ini biasanya untuk mengakomodir data-data alat sebelum diaktifkannya multi sarana, dan ruangan 1 ini setelah diaktifkan multi sarana. Dan prosesnya, nah kadang proses itu ada data yang tertinggal begitu ya. Ini sangat jarang terjadi, tapi ya terjadi. Kita lihat di sini untuk memastikan, kita lihat dulu di data sarana. Data sarana untuk pengisian jaringan pelayanan luar gedung tadi kalau salah ya, tentang kit UKGS. Di mana ya kit UKGS? Sini. Bukan, tadi kit itu ya. Ada kit.
Oh ini dia kit UKGS ya, ini kit UKGS ini ternyata ruangannya cuma satu. Nah ini ruangan cuma satu, sedangkan di pengisian alat tadi, alat kesehatan untuk puskesmas ruangan kit UKGS ini ruangannya dua ya. Ini salah satu alasan untuk pertimbangan bahwa ini pasti data yang cacat ketika proses migrasi. Dan yang kedua, ini isinya kan standarnya 5555, tetapi di sini diisikannya tidak memiliki ya, tidak memiliki di ruangan ini. Nah ini kan sebetulnya datanya tidak bermakna sama sekali. Ini untuk menghitung 100%, sistem akan menghitung persentase dalam ruangan ini, ruangan 0. Ruangan 0 ini dihitung, kalau seperti ini kasusnya kan berarti hanya sekitar berapa ini? Mungkin 15% mungkin ya, karena hanya dua alat yang terisi, itu pun juga 10-15%. Kemudian yang ruangan satu ini kelengkapan keaktifan pengisiannya, nah ini bisa dikatakan 100% kalau ini 100%. Yang ruangan ini 0 ini hanya sekitar 10-15%. Nah kemudian itu dirata-ratakan antara 100 ditambah berapa, 15, kemudian dibagi 2, jadi sekitar 50% tadi datanya. Nah ini sama ya tadi di data kontrol, kita perhatikan di data kontrol tadi di pengisian ini. Nah ini penyebab 87% adalah ya betul ini ya, ini 50% ya. Oke, nah ini karena datanya tidak bermakna. Kalau isian misalnya spoon excavator small ini isian alatnya ada, maka alat itu perlu dipindahkan. Kita bisa mencapai 100% kalau ruangan kosong ini, ruangan 0 ini juga kita lengkapi. Tapi kan kalau melengkapi data ini berarti kan menselisihi data sarana tadi ya. Data sarananya kan hanya satu. Jadi tidak perlu kita lengkapi. Tapi kalau kasus data sarananya ada dua, maka keduanya harus dilengkapi supaya 100%. Nah untuk kasus ini sarananya hanya satu, tapi ruangan di pengisian alat ada dua, dipastikan salah satunya adalah data anomali. Nah ini harus kita bersihkan. Ini kita buang pengisian 4 buat ini, sampai 4 biji ini. Ini kita hapus semuanya. Kita buang, hapus alat. Oke. Karena di data menyatakan tidak memiliki sampai 4 kali. Ya, satu lagi. Nah, udah. Ini kalau kita refresh, nah data ruangan 0-nya hilang. Sekarang hanya terisa ruangan 1. Ini sesuai ya. Sesuai antara isian sarana dengan isian alatnya sesuai. Di data sarana eh, data kits tadi, Ctrl F kits, itu memang ruangannya ada satu. Ini ya KGS ini ya, ruangan satu. Di pengisian alatnya juga sudah betul sama-sama satu. Gitu KGS juga ruangan satu ya. Dan ini sudah terisi semua. Tidak ada data standar yang lebih kecil dari data jumlah. Ya kalau standarnya 5, 5. Kalau 0 berarti bukan standar. 1, 1. Oke, ini harusnya sudah 100%. Oke, nanti kita lihat. Ini kalau sudah seperti ini kita tinggal tunggu berproses. Kemudian nanti secara berkala bisa diperiksa di sini datanya. Gitu. Nah, kita sambil menunggu kita lanjut ke puskesmas yang berikutnya. Tadi apa ya? Ini contoh berikutnya ngaklik 2, 95%. Sama menelusurinya kita lewat data kontrol dulu. Kita telusuri ruangan mana yang jadi fokus tidak 100%. Di ruang pelayanan kita lihat ruang pelayanan di bagian, nah ini dia ruang persalinan 50 ya. Ruang persalinan kita pastikan dulu ruang persalinan ada berapa ruangan. Isiannya persalinan, ruang persalinan, nah ini ruang persalinan. Ruang persalinan ada satu ya, ini dia ruang persalinan. Di pengisian alatnya ruang ada persalinan ini ya, ruangan persalinan.
ruangan. Nah, ini dia. Di sini juga ada dua ya. Satu itu sudah sepertinya sudah 100%. Yang satu ini dua, satu, oke, betul. Oke, 6, 42 betul, sampai ke bawah 1 betul. Nah, ini ruang 1 ini sudah 100%, sedangkan ruang 0-nya ini masih 0% ya, tidak ada yang terisi. Iya, betul ini. Antara 0% ditambah dengan 100% gitu kan. Kemudian dibagi 2 dapatnya 50%. Nah, ini kita buang juga. Ini dipastikan data tiang infus ini dinyatakan tidak memiliki, ini mesti data sisa anomali atau data kerusakan data ya ketika proses mengaktifkan multisarana. Kita buang ini, kita hapus. Ini kalau di refresh ya ruangan tinggal satu. Nah gitu. Nanti kita coba tunggu beberapa saat, harusnya mungkin sekitar 3 menitan mungkin ya, 3 menitan. Ini jamnya jam berapa ini? 10.31 ya, kita tunggu mungkin 10.32 atau 33 gitu ya. Kita pause dulu biar nggak lama ya. Ini sudah 5 menit. Coba kita lihat dulu di bagian data kontrol, kemudian status vaskes apakah dalam antrian, status antrian. Oke, alatnya sudah ya, sudah selesai nih. Agustus. Oke, berarti sudah selesai. Kebetulan antrian sedikit mungkin. Kebetulan antrian sedikit. Jadi cepat. Kita lihat di detail pelayanannya ini. Oke, sudah 100%. Sudah 100%. Kita lihat juga untuk tadi apa ya? Satu lagi. Depok ya, Depok. Yogyakarta, Sleman. Nah, ini. Ngaklik ini dia sudah 100%. Depok mana? Depok juga 100%. Oke, sudah. Nah, ini sisanya Gampeng. Kalau Gampeng tadi memang karena datanya belum dilengkapi ya, bukan karena data yang cacat atau anomali. Ini bisa dilengkapi dulu. Depok 1, Ngemplak dan sebagainya ini bisa di teman-teman lanjutkan masing-masing mungkin ya, dengan cara seperti tadi. Nah, itu cara menyelesaikan masalah kenapa kok tidak kunjung 100% akibat pengaktifan multisarana atau beberapa sarana dalam satu pelayanan. Oke, mungkin cukup seperti itu. Terima kasih banyak, matur suwun. Bareng.